Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Sabila Hani dari Prodi Agribisnis kelas D dengan NIM 2303211000136. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas saya dengan judul analisis konsumen terhadap merek sepatu menggunakan analisis korespondensi. Latar belakang, sepatu adalah salah satu fashion item yang sangat mempengaruhi penampilan. Orang perlu menggunakan sepatu agar lebih percaya diri. Sepatu telah ada sejak zaman prasejarah sebagai pelindung kaki dari lingkungan keras dan cuaca ekstrim. Dibuat dari bahan alami seperti kulit binatang dan dedaunan. Judul penelitian ini sangat penting karena preferensi konsumen terhadap pemilihan merek sepatu dapat dipengaruhi oleh beberapa atribut. Dengan memahami preferensi konsumen memberikan peluang bagi produsen untuk lebih kompetitif di pasar dalam menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pada penelitian ini dapat melihat keterkaitan atribut produk dengan keputusan pembelian serta menentukan atribut mana yang saling signifikan dalam menarik perhatian konsumen. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah harga sepatu dapat mempengaruhi konsumen terhadap keputusan pembelian? Apakah ketahanan sepatu dapat mempengaruhi konsumen terhadap keputusan pembelian? Apakah model sepatu dapat mempengaruhi konsumen terhadap keputusan pembelian? Apakah warna sepatu dapat mempengaruhi konsumen terhadap keputusan pembelian? Apakah kenyamanan sepatu dapat mempengaruhi konsumen dalam pembelian merek? Apakah desain sepatu dapat mempengaruhi konsumen dalam pemilihan merek sepatu? Apakah kualitas bahan dapat mempengaruhi konsumen dalam pemilihan merek sepatu? Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk memahami preferensi konsumen terhadap pemilihan merek sepatu yang memiliki beberapa atribut, yaitu harga, ketahanan, model, warna, kenyamanan, desain, dan kualitas bahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing atribut terhadap keputusan pembelian konsumen. Selain itu juga menentukan merek sepatu mana yang paling sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi merek sepatu yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhan konsumen berdasarkan kombinasi atribut yang dianggap paling penting. Interpretasi korespondensi. Tabel korespondensi menunjukkan tabel kontingensi dari sampel tersebut. Pada atribut toko 1 sebanyak 15 orang, toko 2 sebanyak 16 orang, toko 3 sebanyak 11 orang, toko 4 sebanyak 14 orang, toko 5 sebanyak 0 orang, toko 6 sebanyak 2 orang, toko 7 sebanyak 0 orang, toko 8 sebanyak 1 orang, toko 9 sebanyak 3 orang, toko 10 sebanyak 3 orang, dan seterusnya. Tabel raw profil menunjukkan tabel kontingensi dari sampel tersebut. Pada atribut 1 yang paling tinggi pada toko 2 yaitu 0,246, paling rendah pada toko 5 yaitu 7 yaitu 0,00. Pada atribut 2 toko paling tinggi pada toko 2 yaitu 0,339, paling rendah toko 6, 7 dan 9 yaitu 0,000. Pada atribut 3 paling tinggi pada toko 2 yaitu 0,350, paling rendah pada toko 6, 9, dan 10 yaitu 0,000. Pada atribut 4 toko paling tinggi 1 dan 2 yaitu 0,323, paling rendah pada toko 9 dan 10 yaitu 0,00. Pada atribut 5 toko paling tinggi toko 2 yaitu 0,344, paling rendah pada toko 6 dan 8 yaitu 0,00. Pada atribut 6 toko paling tinggi pada toko 2 yaitu 0,393, paling rendah pada toko 6 yaitu 0,00. Dan yang terakhir atribut yang ketujuh toko paling tinggi yaitu pada toko 1 yaitu 0,327, paling rendah pada toko 8 yaitu 0,14. Tabel kolom profil menunjukkan tabel kontingensi dari sampel tersebut. Pada toko 1 nilai paling tinggi pada atribut keempat yaitu 0,192, paling rendah pada atribut 2 dan 3 yaitu 0,115. Pada toko 2 nilai paling tinggi yaitu pada atribut 6 yaitu 0,175, paling rendah pada atribut 7 yaitu 0,109. Pada toko 3 nilai paling tinggi pada atribut 2 yaitu 0,213, paling rendah pada atribut 4 yaitu 0,075. Pada toko 4 nilai paling tinggi yaitu atribut 3 yaitu 0,191, paling rendah pada atribut 7 yaitu 0,64. Pada toko 5 nilai atribut paling tinggi yaitu pada atribut 4 yaitu 0,013
pada atribut 4 yaitu 0,313, paling rendah pada atribut 1 yaitu 0,000. Nah, seperti itu seterusnya bisa dilihat pada tabel. Pada accounted for dimensi 1 sebesar 0,366, dimensi 2 sebesar 0,272, dimensi 3 sebesar 0,249. Sedangkan pada dimensi 4 sudah berada di bawah 0,02 sehingga pada dimensi 4 tidak digunakan. Dimensi 1 menjelaskan 36,6% inersia, dimensi 2 menjelaskan 27,2% dan di dimensi 3 menjelaskan 24,9% secara kumulatif. Ketiga dimensi menjelaskan 88,7% variasi data. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hubungan antar kategori dijelaskan oleh ketiga dimensi ini dan ketiganya cukup untuk visualisasi hubungan antar kategori. Penjelasan mengenai inersia pada output tabel summary menggambarkan besarnya total variance yang dijelaskan oleh analisis. Ini bisa dianggap sebagai ukuran total informasi yang dijelaskan oleh peta korespondensi. Sedangkan proportion of inertia menunjukkan persentase kontribusi dari setiap dimensi terhadap total inersia. Misalnya, jika ada 3 dimensi utama, kita bisa melihat berapa persen dari total variance yang dijelaskan oleh masing-masing dimensi. Cumulative proportion menunjukkan presentasi kumulatif inersia yang dijelaskan. Ini penting untuk menentukan berapa banyak dimensi yang perlu kita perhatikan. Jika 3 dimensi menjelaskan 80% varians, biasanya cukup untuk interpretasi. Interpretasi tabel overview row and overview column point. Tabel tersebut menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution of point to intensity of dimension. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar kontribusi kategori baris terhadap total variance dalam setiap dimensi. Nilai kontribusi yang besar berarti kategori tersebut sangat penting dalam menjelaskan dimensi tersebut. Interpretasi row and column point. Kategori yang posisinya berdekatan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip kategori. Misalnya, kategori 5 berdekatan dengan kategori toko 2. Artinya, mayoritas orang banyak menyukai toko 2 dari segi ketahanan, sedangkan toko 1 berdekatan dengan toko 6. Artinya, kebanyakan orang menyukai toko 1 dari segi harga. Pada kategori 3, berdekatan dengan kategori toko 1 yang artinya orang-orang menyukai toko 1 dari segi harga. Jarak kategori yang posisinya berjauhan di peta menunjukkan semakin kecil hubungan antar kategori tersebut. Pada kategori 7 dan toko 9 terlihat sangat berjauhan, yang artinya orang-orang tidak menyukai toko 9 dari segi kualitas produk karena merek yang kurang menarik serta terlalu jauh bagi konsumen. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis korespondensi terhadap preferensi konsumen terhadap merek sepatu, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara merek sepatu dengan segmen konsumen yang berbeda. Beberapa merek lebih disukai oleh konsumen muda, sementara yang lain lebih diminati oleh konsumen dewasa, menunjukkan bahwa merek telah berhasil memposisikan diri sesuai preferensi demografis dan gaya hidup masing-masing. Faktor seperti harga, kualitas, desain, dan kenyamanan terbukti mempengaruhi preferensi konsumen dengan cara yang bervariasi, di mana beberapa merek dinilai lebih unggul dalam hal desain dan tren, sementara yang lain lebih dikenal karena kualitas dan kenyamanannya. Untuk saran merek, sepatu dapat mengoptimalkan strategi pemasaran melalui segmentasi pasar yang lebih spesifik berdasarkan usia, gaya hidup, dan preferensi konsumen untuk meningkatkan efektivitas promosi dan preferensi pasar. Selain itu, fokus pada peningkatan kualitas dan desain produk sesuai tren dapat memperkuat posisi merek di pasar. Strategi penetapan harga yang lebih fleksibel seperti menawarkan varian produk dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas juga dapat menarik berbagai segmen konsumen. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.